Shalom Aleichem. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita bisa sama-sama bersekutu untuk sama-sama kita menikmati apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kita yakin saudaraku setiap persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita semua. Apalagi dalam memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Saudara-saudaraku, ada sesuatu yang Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Kita akan buka sebagai ayat mas kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita baca ayat 4 dan 5. 1 Yohanes pasal 5, kita baca ayat 4 dan 5. Kemudian disambung dengan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Dua bagian ayat ini kita akan baca sebagai ayat mas kita. Kita akan baca bersama-sama ya. Supaya pada saat saya terangkan dengan saudara saya ikut baca, paling tidak sebagian saudara bisa menangkap dari ayat yang saudara baca. Ya, kita akan baca sama-sama 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 dulu. Ya. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 16. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan berbicara tentang perhatikan kondisi iman kita. Betapa pentingnya saudara-saudaraku kondisi iman kita itu harus kita jaga. Dalam 1 Yohanes pasal 5 tadi, kemenangan yang bisa mengalahkan dunia yaitu iman kita. Saudara sadar atau tidak, setiap kita manusia yang hidup sekarang ini, apalagi juga sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari kita ini menghadapi banyak peperangan, saudara. Perang melawan musuh si jahat, iblis, setan dan roh-roh jahat. Itu musuh kita ya. Kalau bilang musuh jangan manusia musuhmu. Tuhan tidak boleh kita saling memusuhi, kita justru harus saling mengasihi. Tapi kalau bilang musuh itu adalah si jahat, roh-roh jahat ya. Itu adalah musuh kita. Kemudian yang kedua, siapa musuh kita? Dunia. Dunia dalam pengertian keadaan yang ada di dalam dunia sekitar kita. Saudara-saudaraku, setiap manusia yang hidup akhir zaman ini, mau tidak mau, hari-hari kita ini penuh dengan pergumulan. Kita harus bergulat dengan keadaan dunia yang tambah hari bukan tambah baik, tambah hari tambah menyenangkan, tambah hari tambah mudah, tetapi kita tahu bahwa hari-hari perjalanan kita di muka bumi ini tambah hari tambah sukar. Tapi firman Tuhan katakan
Setiap orang yang lahir dari Allah, siapa itu? Anak-anak Allah. Siapa itu anak-anak Allah? Saudara dan saya. Kita ini anak-anak Allah. Firman Tuhan, sekalipun kita harus bergumul, kita harus berperang mengalahkan dunia yang ada di sekitar kita. Tapi firman Tuhan bilang, kita punya senjata untuk menang. Apa itu? Iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Itulah senjata untuk mengalahkan dunia ini. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya percaya firman Tuhan katakan. Sebagai anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Asal saudara mau jaga iman saudara, lewat imanmu, dengan imanmu, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara-saudaraku sadar atau tidak, dengan adanya pandemi, penyebaran virus yang tidak bisa ditanggulangi. Ditambah dengan dampak krisis ekonomi yang mau tidak mau mengikuti. Ditambah dengan bencana alam yang terjadi sewaktu-waktu tiba-tiba bisa datang. Dengar. Karena semua ini sadar atau tidak. Sedikit atau banyak akan mempengaruhi iman kita. Jangan sudah berkata kalau kau sebagai anak Tuhan, kalau kau sebagai pendeta, kau gak akan mengalami goncangan iman. Sahabat bilang, semua manusia di muka bumi ini, pendetakah dia, pelayankah dia, jemaatkah dia, semua pasti mengalami goncangan iman. Kenapa bisa iman tergoncang? Kenapa? Karena realita yang kita hadapi. Keadaan yang kita saksikan dan kita alami. Kadangkala bertolak belakang. Dengan apa yang kita dengar dari firman. Katanya Tuhan itu hebat. Katanya Tuhan itu semua menyelamatkan. Katanya Tuhan itu hidup. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa rumah tanggaku seperti ini? Kenapa ekonomiku jadi seperti ini? Karena kenyataan-kenyataan inilah yang membuat iman ini bisa tergoncang. Bukankah itu yang dialami oleh murid-murid? Pada waktu murid-murid di Taman Getsemani bersama-sama Tuhan Yesus melihat Tuhannya, gurunya ditangkap tanpa perlawanan. Imannya goncang. Kenapa? Karena murid-murid sebelumnya dia berpikir dan berharap gurunya itu adalah pribadi yang hebat. Satu pribadi yang penuh dengan kuasa Allah. Orang sakit bisa disembuhkan. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Orang yang kelaparan bisa dikasih makan. 5.000 orang, 4.000 orang. Gak susah-susah untuk kasih makan. Murid-murid berpikir bahwa aku mengikut satu pribadi yang hebat. Yang luar biasa. Tapi ternyata menjelang subuh di Taman Getsemani. Tuhan ditangkap. Tuhan tidak melakukan perlawanan. Bagaikan orang yang tidak berdaya. Kemudian diseret, diadili, dihina, dipukul, dicambuk. Tuhan tidak melawan. Sampai akhirnya mati di kayu salib. Kenyataan yang dilihat murid-murid ini menggoncangkan imannya. Kenapa? Karena yang mereka saksikan tidak seperti yang mereka harapkan. Mungkin hari-hari ini saudara pun juga sedang mengalami situasi yang seperti itu.
keadaan yang engkau hadapi yang ada di sekitar saudara tidak seperti yang engkau harapkan dari apa yang engkau dengar lewat firman Tuhan. Karena tidak pengertian kita membuat imanmu goncang. Oleh sebab itu firman Tuhan pada siang hari ini berkata kepada kita, saudara-saudara, jangan masa bodoh dengan kondisi imanmu. Taruh perhatian. Karena kalau kau tidak memperhatikan kondisi imanmu, dengar. Satu kali kelak imanmu akan kandas. Hari ini tergoncang. Tapi kalau kau berdiam, akan merosot imanmu. Sampai pada satu titik, imanmu kandas. Terjemahan bilang, karam imanmu. Dari orang yang tadinya beriman, sekarang gak punya iman lagi. Sudah kandas. Terjemahan bilang, hancur kepercayaanmu. Terus saya tahu dampaknya. Kalau iman itu sudah kandas, iman itu sudah karam, hancur, dengar. Dari pengikut Kristus akan berubah jadi penghujat Kristus. Yang tadinya mengiring Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sekarang bisa menghujat Tuhan. Dengar, kalau sudah sampai pada titik ini, jangan lagi ngomong kita menang. Gak mungkin kita menang dengan dunia yang kita hadapi. Bahkan firman Tuhan bilang, kita termasuk golongan yang akan binasa. Makanya Tuhan berbicara kepada kita pada siang hari ini. Ayo saudara, perhatikan kondisi imanmu. Saya tidak tahu kondisi iman saudara hari-hari ini. Yang pasti sedikit atau banyak imanmu sempat tergoncang. Tapi jangan biarkan imanmu terus tergoncang. Kita akan lihat Tuhan akan pulihkan iman kita semua. Amin. Saudara mau dipulihkan iman saudara? Ya. Tuhan tidak akan biarkan imanmu tergoncang dan imanmu merosot sampai pada titik yang paling bawah. Kandas imanmu, hancur kepercayaanmu. Tidak, tapi Tuhan akan memulihkan iman saudara dan saya. Sehingga imanmu ada satu progres, kemajuan, perkembangan. Bukan menurun, tapi ada mulai tingkat meningkat sedikit demi sedikit. Sampai kepada iman yang sempurna. Pada waktu kita ketemu Tuhan, kita punya iman yang sempurna. Iman yang selalu lulus dalam ujian. Sehingga kita berhak untuk menerima kemuliaan hormat di hadapan Tuhan di sorga. Haleluya. Di dunia kita menang dengan semua persoalan kita hadapi. Di sorga kita mendapat kemuliaan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat saudara-saudara. Bagaimana supaya kondisi iman kita tidak terus merosot. Dari awalnya tergoncang kemudian terus turun sampai habis. Bagaimana caranya supaya iman kita ini bangkit kembali. Naik kembali. Ada satu progres kemajuan. Beberapa hal Tuhan lakukan. Yang harus saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Yang pertama. Bagaimana supaya iman kita tidak merosot dan hancur. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 kita baca ayat 25. Ya, saya minta saudara perhatikan apa yang Tuhan bicara kepada kita. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah kita menjauhkan
diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sampai di sini. Untuk membuat imanmu tidak terus merosot. Sampai kandas hancur. Tuhan bilang jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan mau untuk menjaga kondisi imanmu. Dengar. Saudara tidak boleh meninggalkan komunitas rohanimu. Yaitu engkau harus tetap ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, sekarang ini kan zamannya tidak semua gereja bisa datang, jemaat bisa datang ke gereja. Hanya melalui online. Betul. Gak salah. Tapi untuk menjaga kondisi iman, kalau toh memang kondisinya saudara belum bisa ke gereja, harus hanya bisa melalui online yang ditayangkan lewat gereja-gereja. Kalau di tempat ini dari gereja, saudara bisa ikuti di YouTube ibadah. Untuk menjaga pertemuan ibadah, saudara-saudara, dengar. Tidak cukup engkau hanya menyaksikan ibadah setiap minggu. Kalau ditanya, kamu seibadah sudah? Tadi ikut ibadah yang saya ikuti, ya, online. Dengar. Supaya iman bertumbuh, dengar, tidak cukup hanya mengikuti ibadah. Ada pribadi tertentu yang memang kondisi. Mereka tidak bisa ke gereja. Mereka harus ikuti ibadah dari rumah. Silahkan kalau memang keadaan seperti itu. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Kalau engkau ikuti ibadah, dengar. Jangan sekedar engkau menyaksikan ibadah. Nonton ibadah. Artinya gini loh. Duduk, ya sambil duduk aja santai. Mungkin lewat HP atau lewat televisi, saudara ambil tayangan ibadah, kemudian kau duduk ikut. Kalau sekedar engkau ikuti ibadah, dengar, tidak akan berdampak apa-apa dengan iman saudara. Gak akan. Sama dengan engkau nonton konser, nonton drama, sama. Hanya kau nonton toh, lihat toh, nyaksikan toh, hanya itu aja. Selesai ibadah sudah. Bahkan lebih celakanya lagi, kalau biasanya di rumah, biasanya kita sudah siap untuk ikuti ibadah, sudah siap di TV kah, di HP kah. Ada sesuatu terdengar di belakang, taruh, pergi ke belakang. Lihat, urus dulu yang di belakang. Saya mau bilang, apakah ibadah seperti ini akan membangun iman? Halo? Itu sebabnya saya menganjurkan kepada jemaat. Kalau memungkinkan, tidak ada halangan. Karena pintu gereja sudah dibuka. Kita bisa ibadah di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau saudara memungkinkan bisa datang. Saya himbau datanglah. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan gangguan. Karena kalau kau ibadah dari rumah,
banyak gangguan. Engkau tidak bisa konsentrasi, engkau tidak bisa ikuti ibadah dengan benar, sehingga engkau tidak dapat apa-apa. Kenapa Tuhan mau kita harus memperhatikan ibadah, persekutuan, pertemuan ibadah? Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan akan ada di situ. Amin. Dan kalau Tuhan ada, dikatakan Tuhan akan memberikan damai dan sejahtera kepada mereka yang ada di dalam ibadah itu. Jadi yang namanya ketakutan, yang namanya kekhawatiran akan lenyap. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan menguasai orang yang dalam ibadah itu. Ketakutan itu tidak bisa kita usir, kita tengking, kita berdoa, kita gunakan katakan iman. Dalam nama Tuhan Yesus saya takut, keluar, gak bisa. Ketakutan hanya bisa lenyap kalau damai sejahtera Tuhan turun dalam hati kita. Otomatis damai sejahtera Tuhan itu melenyapkan ketakutan. Amin. Betapa pentingnya anak Tuhan hari-hari ini memperhatikan pertemuan ibadah. Saya tidak berkata harus ke gereja. Kalau memang tidak memungkinkan silakan ikuti ibadah di rumah. Tapi dengar, jangan sekedar mengikuti ibadah sebagai penonton ibadah. Tapi saya sampaikan satu kebenaran. Kalau kau tahu harus ibadah di rumah, beribadahlah dari rumah saudara dan betul-betul terlibat dalam ibadah. Artinya apa? Kalau pemimpin di gereja bilang, ayo kita berdiri memuji Tuhan, saudara pun harus berdiri. Amin. Bukan nonton. Oh ya, yang berdiri kan ya di gereja, aku gak perlu. Ikuti semua apa yang dalam ibadah. Itu namanya bukan nonton ibadah. Engkau betul-betul beribadah. Amin. Suruh angkat tangan, angkat tangan. Puji Tuhan betul. Dan saya berani menjamin, sekalipun engkau ada di rumah, Tuhan akan datang di rumahmu untuk membawa damai sejahtera. Amin. Tapi kalau kau hanya nonton ibadah, maaf. Tuhan tidak akan datang untuk memberi damai sejahtera. Dan tanpa kau sadari, pelan-pelan imanmu akan merosot. Awalnya tergoncang, tapi karena kau tidak perhatikan, merosot. Kita memperhatikan kesehatan tubuh kita. Imunnya dijaga supaya tidak kena virus. Boleh. Tapi kalau imanmu hancur, sia-sia semuanya. Amin. Makanya Tuhan pesan pada siang ini. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Alangkah baiknya kalau kau bisa di gereja, datang ke gereja. Tapi kalau atau tidak, ikuti betul-betul beribadahlah dari rumah saudara. Betul-betul. Pakai baju yang rapi sebagai ke gereja. Duduk yang baik. Perhatikan ada klotak di bawah. Ada apa saja di belakang. Tidak perlu diurus. Karena kau sedang beribadah. Amin. Kalau nggak bisa seperti itu lebih baik ke gereja. Itu yang pertama ya. Supaya imanmu tidak hancur, merosot dan hancur. Perhatikan pertemuan ibadah. Yang kedua. Supaya iman kita gak terus merosot tapi bertumbuh. Ada progres kemajuan naik. Yang kedua. Engkau harus bisa meyakini bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah memang pernah mati. Tapi hari ini sudah hidup. Bahkan hidup untuk selama-lamanya.
Harus ada satu keyakinan yang tidak bisa ditawar-menawar. Aku percaya Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Buktinya apa? Kalau kau percaya Tuhan hidup, buktinya apa? Masalah boleh banyak, persoalan boleh banyak, sakit penyakit boleh ada. Kalau kau percaya Tuhanmu hidup, engkau tidak perlu putus asa. Saudara tidak perlu khawatir. Kalau Tuhanmu itu hidup. Ibrani pasal 13. Kita akan baca Ibrani pasal 13. Sebentar, ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Kalau Tuhanmu itu hidup, maka ini kau yang harus tahu. Baca sama-sama, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kalau kau percaya Tuhanmu hidup, maka kau harus percaya Tuhanmu tidak berubah kuasanya dan kasihnya. Tuhan Yesus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia tidak berubah, dampaknya apa? Ayat 5 kita baca. Ibrani 13 ayat 5. Apa dampaknya? Baca 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan. Karena Allah telah berfirman. Apa firmannya? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa itu hilang ya? Gak jalan ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan Yesus itu hidup. Dan Tuhan Yesus tidak berubah. Dengar. Asal fokusmu bukan pada uang. Fokusmu bukan kepada perkara-perkara dunia. Ukuran hidupmu itu jangan diukur karena uang. Kalau aku punya uang banyak berarti hidupku sedang sukses, sedang damai. Enggak. Asal kamu tidak menjadi hamba uang. Jadi fokusmu bukan kepada uang, bukan kepada dunia. Fokusmu kepada Tuhan yang hidup. Dengar, Tuhan Yesus hidup tidak berubah. Maka dikatakan aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Kondisimu boleh bagaimanapun juga. Mungkin uang gak ada. Mungkin kondisimu gak punya apa-apa. Tapi kau masih punya Tuhan yang hidup. Cukup menjadi jaminan buat hidupmu. Sekali-kali dia tidak membiarkan engkau. Sekali-kali dia tidak meninggalkan engkau. Amin. Keyakinan ini harus ada pada saudara. Supaya tidak merosot imanmu. Tidak turun sampai hancur. Tapi dengan kau punya keyakinan bahwa Tuhan hidup, Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak meninggalkan aku dan tidak pernah membiarkan aku sendiri, maka kita akan punya peningkatan iman kepada Tuhan dan orang yang percaya dan berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya iman ini tidak merosot? Kita akan baca Ibrani pasal 4 ayat 16.
Ibrani 4 ayat 16. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sampai di sini. Untuk menjaga imanmu tidak terus merosot. Dengar, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia. Terjemahan lain katakan, kalau terjemahan baru bilang menghampiri tahta kasih karunia. Terjemahan bilang mendekat kepada tahta kasih karunia. Terjemahan bilang datang kepada Allah yang memerintah. Yang punya kuasa itu. Untuk menjaga kondisi imanmu tidak terus merosot. Dengar. Engkau harus memperhatikan persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau yang pertama tadi persekutuanmu dalam pertemuan ibadah. Bersama-sama saudara dan saya dan Tuhan. Yang kedua, engkau menjaga keyakinanmu. Tidak pernah berubah. Aku percaya Tuhanku Yesus hidup dan tidak berubah untuk selama-lamanya. Yang ketiga, kita harus menjaga persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Supaya imanmu tidak goncang sampai hancur. Persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Itu harus kau jaga. Dengar saudara, Tuhan itu rindu setiap hari bersekutu dengan saudara saya. Kita ini anak-anaknya Tuhan, itu Bapak kita. Bapak yang mengasihi kita. Dan Bapak itu rindu untuk senantiasa bersekutu dengan kita. Mungkin saudara bertanya, masa benar Pak Pendeta? Masa benar Tuhan rindu bersekutu dengan saya? Baca Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Haleluya. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Perhatikan. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini jelas katakan. Tuhan berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Tujuannya apa? Supaya pintu yang tertutup tadi dibuka. Kalau ada orang mendengar dan membuka pintu, firman Tuhan bilang, aku akan masuk mendapatkan orang itu. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bicara tentang persekutuan. Setiap hari Tuhan mengetuk pintu hatimu. Setiap hari Tuhan bilang, nak, aku mau masuk, nak. Aku mau makan bersama-sama dengan kamu. Ini bisa persekutuan. Pernah kau mendengar ketukan pintu Tuhan di hatimu? Satu hari 24 jam. Dari buka mata sampai tutup mata. Gak pernah kita datang ketemu Tuhan. Paling-paling hanya kalau mau makan saja Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan ini. Kalau mau pergi Tuhan Yesus, saya mau pergi, tolong lindungi saya. Tuhan Yesus satpam saudara. Kalau mau tidur Tuhan Yesus, saya mau tidur, jaga lindungi rumah saya. Hansipkan dia. Sedangkan setiap hari Tuhan ketuk pintu hatimu. Nak, buka pintu nak. Aku mau masuk. Aku mau makan bersama-sama kamu.
Artinya Tuhan rindu untuk bersekutu. Apalagi hari-hari ini. Ayo kita baca. Kita akan baca. Kita baca Matius 23. Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi. Dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Perhatikan kata ini. Berkali-kali aku rindu. Rindu itu apa? Mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Perhatikan ya. Tuhan Yesus mengeluh di sini. Dia memandang kota Yerusalem dari kejauhan sambil nangis. Dan Tuhan berkata, Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Apa artinya? Selain Tuhan rindu untuk bersekutu, Tuhan rindu untuk kembangkan sayapnya dan menaungi semua anak-anaknya. Persekutuan dengan Tuhan bukan hanya sekedar bersekutu untuk makan bersama. Tapi persekutuan dengan Tuhan untuk menaungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Kita gak tahu bahaya apa yang ada di depan kita. Kita gak tahu ancaman apa yang sedang ada di depan mata kita. Kita gak tahu. Tapi kalau kau mau mendengar suara Tuhan. Engkau mengerti teriakan Tuhan. Engkau mau datang dan bersekutu dengan Tuhan. Engkau bukan hanya menikmati makan bersama dengan Tuhan. Engkau juga akan menikmati perlindungan Tuhan. Buat hidupmu dan hidupku. Buat rumah tanggamu dan rumah tanggaku. Haleluya. Kenapa sampai bencana bisa menghancurkan saudara? Kenapa? Mungkin karena engkau tidak mau dengar. Tuhan sudah ketuk pintu berhari-hari. Engkau keraskan hati menutup pintumu. Tuhan teriak kepadamu, ayo datang, kumpul sini, kumpul. Ayo datang ke sini. Engkau gak mau dengar. Badai datang, kesapu habis. Saya berdoa, apapun yang terjadi ke depan, anak-anak Tuhan yang dengar suara Tuhan, hidupmu aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi engkau, Tuhan yang siap selalu untuk menjaga saudara dan saya. Amin. 3 hal yang harus kita perhatikan. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Engkau harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan tidak berubah. Dan yang ketiga, bersekutu pribadi dengan Tuhan. Setiap hari. Ada 2 pesan yang saya sampaikan Pak Saudara. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan menikmati persekutuan itu. Karena sering kita dengar, nah ayo nafas hidup anak Tuhan itu doa. Kita tahu itu. Kalau kamu gak doa sama dengan kamu gak nafas, sesek. Susah loh. Tapi kenyataan dalam kehidupan kekristenan
hidup berdoa itu banyak dilakukan anak Tuhan atau tidak? Halo? Hidup doa itu menjadi kegemaran, kesukaan anak-anak Tuhan atau tidak? Termasuk beberapa pendeta juga. Sekalipun tahu doa itu penting, doa itu nafas. Tapi pertanyaannya apa betul saudara setiap hari memperhatikan hidup doa? Kenapa hidup doa itu tidak menyenangkan? Seperti hidup doa itu menyakitkan, menyiksa. Kenapa? Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Kalau kau ngerti betul apa yang Tuhan mau, hidup doa itu justru mengasikkan. Hidup doa itu sesuatu yang menggiurkan. Oleh sebab itu ada dua hal penting yang kita harus jaga. Sebelum kita masuk di sana, kita akan baca dulu Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Kita akan baca sama-sama saudara di Efesus 3. Oh, Ibrani ya, Ibrani saja. Ibrani pasal 4 ayat 16. Betul enggak ya? Ibrani pasal 4 ayat 16 dulu. Coba sih, saya ingin lihat. Oh, bukan ya. Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Terjemahan firman Allah yang hidup. Saya minta dibuka terjemahan Allah yang hidup. Ya, kita akan bacain. 2, 3. Sekarang kita dapat langsung menghadap kehadiran Allah tanpa merasa takut. Karena yakin bahwa Ia Allah akan menyambut kita dengan sukacita. Bila mana kita datang bersama-sama dengan Kristus dan beriman kepadanya. Persekutuan dengan Tuhan itu asik. Menyenangkan. Kenapa? Ibrani pasal 4 ayat 14 kita hari ini peringati kenaikan Tuhan ke sorga. Untuk apa Tuhan di sorga? Ibrani 4 ayat 14 bilang, Ia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Jadi imam besar agung kita. Tuhan pulang ke sorga bukan untuk senang-senang di rumahnya di sorga. Bukan. Tapi Tuhan sampai di sorga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk sebagai imam besar agung. Tugas imam besar itu menjadi pengantara. Antara umat dengan Allah itu tugas imam besar. Tahu enggak saudara? Setiap hari Tuhan Yesus melakukan pengantara. Sebagai juru pengantara, juru syafaat kita kepada Bapa di sorga. Setiap hari Tuhan Yesus berdoa buat saudara dan saya. Makanya saya berani berkata, bagaimanapun kondisi hidupmu hari-hari ini. Mungkin tidak ada orang yang memperhatikan kondisimu. Engkau sudah nangis, susah. Tidak ada orang mau tahu dengan kondisimu. Dengar. Ada Tuhan Yesus yang setiap hari melihat engkau. Dan dia di sorga berdoa buat saudara dan saya. Karena dia imam besar agung saudara. Bahkan ayat ini
Tadi dalam Efesus pasal 3 ayat 12. Pada waktu saudara diundang oleh Bapa, mari bersekutu dengan aku. Begitu saudara mau merespon, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, Bapa Allah akan dengan sukacita menyambut saudara dan saya. Kita gak perlu takut-takut, ragu-ragu. Aku datang kepada Allah, apa Tuhan mau terima saya? Siapa sih saya ini? Mosok Tuhan mau perhatikan saya? Kalau saya pendeta sih mungkin bisa diperhatikan. Lah saya ini siapa? Saya mau beritahu sama saudara, saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Kalau kamu datang kepada Allah Bapamu dengan senang hati, Allah Bapamu akan menyambut engkau. Apalagi engkau tidak datang sendiri, ada Tuhan Yesus mendampingi saudara dan saya. Asik ketemu Tuhan itu. Makanya dua hal yang Tuhan bilang. Kalau kau ketemu Tuhan, engkau harus mentahirkan tanganmu yang berdosa. Jangan mentang-mentang diundang Tuhan, diajak Tuhan bersekutu. Tahu-tahu masuk dengan pakaian kotor, dengan keadaan yang tidak karuan. Engkau tidak menghargai Tuhan. Ada perumpamaan seorang diundang dalam perjamuan kawin. Orang itu datang tapi tidak pakai pakaian perjamuan. Si pemilik perjamuan lihat. Orang ini tidak pakai pakaian perjamuan. Artinya tidak layak ada di sana. Dia bilang bawa keluar ini orang. Kenapa? Tidak menghargai. Tuhan mau terima saudara apa adanya. Engkau orang-orang biasa. Bahkan engkau masih punya kelemahan, kekurangan dalam hidupmu. Oke, Tuhan tahu itu. Tapi karena engkau anaknya, Tuhan bilang, nah datanglah kepadaku. Kalau kau mau merespon datang. Tapi dengan tahirkan tanganmu yang berdosa. Artinya semua kesalahan, semua pelanggaran, minta ampun dulu. Amin. Minta ampun. Jangan kotor-kotor masih gak karuan. Datang aja. Saudara menghargai Tuhan. Selain tahirkan tanganmu yang berdosa. Sucikan hatimu. Hai kamu yang berdua hati. Artinya jangan datang kepada Tuhan dengan hati yang masih kotor. Kotor dengan apa? Dengan kepahitan hati. Dengan perkelahian, perseteruan yang belum engkau bereskan. Ada loh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Datang kepada Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Tapi sana sini bikin masalah, sana sini bikin orang susah, sana sini bikin orang sakit hati. Gak mau bertobat. Dia bilang peduli amat dengan orang lain, pokoknya aku dengan Tuhan, pokoknya aku dengan Tuhan. Dengar. Hubunganmu dengan orang menentukan engkau layak ketemu Tuhan atau enggak. Dengan sesama engkau bikin sakit hati, engkau bikin marah, engkau bikin masalah. Gak mau tahu orang sakit hati, engkau bilang aku datang sama Tuhan. Aku punya berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Ada ayat berkata, kalau kamu masih belum berdamai dengan saudaramu, tinggalkan persembahan. Berdamai dulu, baru kembali. Artinya apa? Datang kepada Tuhan dengan hati yang sudah berdamai. Amin. Jangan marah-marah, masih sakit hati, bahkan ngumpat, sekalipun gak keluar dari mulut.
Langsung datang sama Tuhan. Tuhan bilang, siapa sih kamu itu? Bersihkan dulu. Ngerti saudara? Tuhan tidak milih-milih. Siapapun boleh datang kepada Tuhan. Tapi aturannya yang sudah berdosa minta ampun dosanya. Amin. Yang masih sakit hati selesaikan dulu. Jangan datang dengan bawa sakit hati. Saya percaya Tuhan akan tolong saudara. Jadi datang pertama kepada Tuhan, datang dengan melayakkan dirimu. Memang gak layak aslinya. Tapi kau harus dilayakkan dengan apa? Minta ampun kalau salah, minta ampun. Kalau ada sakit hati, lepas pengampunan. Jangan simpan sakit hati kemudian datang sama Tuhan. Yang terakhir. Supaya asik pertemuanmu dengan Tuhan. Samakan hatimu dengan hatinya Tuhan. Selaraskan hatimu dengan hatinya Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan. Kalau ada dua orang kumpul ketemu. Kemudian hobinya sama. Kesukaannya sama. Salah satu contoh. Katakan dua-dua hobinya mancing. Dua-dua. Begitu orang dua ini ketemu, saya mau tanya, kira-kira yang diomongkan apa? Hah? Pasti yang diomongkan hobinya loh. Oh mancing di sana begini-begini, ikannya besar, wah pokoknya sudah berjam-jam ngomong, gak berhenti-berhenti, asik. Sudah dikasih makanan-makanan pun gak dijamah. Kenapa? Asik ngomong. Kenapa? Sudah sama hatinya. Amin. Saudara mau asik dengan Tuhan? Samakan hobimu dengan Tuhan. Tahu gak hobinya Tuhan? Karena waktu saya tidak sempat untuk baca. Hobinya Tuhan itu supaya orang berdosa tidak binasa. Tapi orang berdosa ini bisa diselamatkan. Itu hobi Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sekalipun orang itu berdosa, Tuhan tidak ingin orang berdosa ini binasa. Makanya Tuhan minta supaya orang berdosa ini mau bertobat sehingga menerima hidup kekal. Itu hobi Tuhan. Kalau kau ingin asik ketemu Tuhan, saya mau bilang hobimu harus sama dengan hobi Tuhan. Jangan saudara meminta Tuhan menyamakan hobi Tuhan dengan hobimu. Oh Tuhan aku mau ketemu dengan Tuhan tapi ngomongnya ngomong mauku loh Tuhan ya. Jangan ngomongnya mau Tuhan, jangan. Gak klop. Gak klop itu. Saudara ngomong banyak Tuhan diam aja. Gak klop. Tapi kalau engkau punya hati yang sama. Engkau ngomong orang berdosa. Engkau ngomong orang yang perlu diselamatkan. Entah itu keluargamu kah. Entah itu anakmu kah. Entah itu suamimu kah. Entah itu istrimu kah. Entah itu orang tuamu kah. Kakakmu kah. Adikmu kah. Yang hari ini. Sampai hari ini. Hidupnya masih belum bertobat. Dan engkau datang kepada Tuhan. Engkau bawa dia kepada Tuhan. Tuhan. Engkau lihat keluargaku ini. Engkau lihat orang yang aku kasih ini. Dia sampai hari ini belum bertobat. Tapi aku rindu Tuhan supaya dia bisa diselamatkan. Ini hobi Tuhan. Amin. Bawa itu orang-orang kepada Tuhan. Doakan, saya mau bilang 1 jam saudara bawa doa ini ke doa. Saya mau bilang asik omonganmu ini. Tuhan akan bilang, nah oke nak, aku juga mau nak. Tuhan akan cerita bagaimana caranya nanti kamu bisa menolong mereka. Di hari kenaikan Tuhan ini. Tuhan sudah meyakinkan. Sebelum dia naik. Aku sudah hidup. Dan hidup untuk selama-lamanya. Sekarang kita akan baca.
sebagai ayat-ayat terakhir. Kita baca dalam Injil Lukas 24 ayat 47-48. Lukas 24 ayat 47-48. Haleluya. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 48. Kamu adalah apa? Saksi dari semua itu. Ini hobi Tuhan. Semua orang berdosa bukan mati, binasa. Tapi orang berdosa bisa bertobat dan diselamatkan. Dan Tuhan bilang, nak, aku sudah mati dan bangkit. Dan mulai sekarang ini, dikatakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa. Dan kamu adalah saksinya. Tuhan tinggalkan tugas pada waktu dia sebelum naik ke sorga. Tuhan berkata, nak, hatiku, aku tidak ingin satu orang berdosa binasa. Hatiku ingin semua orang berdosa diselamatkan. Bagaimana bisa diselamatkan? Kamu nak saksinya. Kamu saksinya. Sampaikan jalan pertobatan dan pengampunan dosa atas namaku. Lewat hubunganmu yang intim dengan Tuhan, saya yakin engkau bisa jadi saksi Tuhan. Semua orang yang ketemu engkau tidak akan berjalan ke neraka. Tapi semua orang yang bertemu engkau akan berpaling kepada Allah dan berjalan ke sorga. Lewat berita yang saudara sampaikan. Tugasmu dan tugasku. Saksikan. Tuhan sudah mati dan bangkit. Supaya orang berdosa tidak binasa. Tapi orang berdosa bisa percaya Tuhan dan diselamatkan. Tugasmu dan tugasku. Sampaikan berita ini. Urusan dia bertobat atau enggak, itu urusannya Tuhan. Amin. Itu hanya bisa terjadi dan berhasil kalau hubunganmu dengan Tuhan asik. Doa-doamu yang kau bawa berbulan-bulan. Tuhan, keluargaku ini loh Tuhan. Tuhan, dia ini loh Tuhan. Aku rindu supaya selamat. Aku rindu supaya menerima pengampunan dari engkau. Doakan dulu sebelum engkau saksi. Doakan. Buat catatan doa. Setiap kali kau ketemu Tuhan, bawa itu. Maka saya mau bilang, Tuhan pasti akan pakai saudara menjadi saksi Tuhan. Dengar baik-baik. Saya akan lihat nanti. Hidupmu betul-betul jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Saudara mungkin gak pintar khotbah. Tapi kata-katamu membuat banyak orang bertobat. Saya mendapatkan satu berkat lewat satu pengupasan seperti ini. Buat orang percaya Tuhan itu gampang, apalagi sekarang. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, tanyakan saja sama mereka. Dalam kondisi seperti ini. Gak minta-minta ya. Kalau hari ini, sekarang ini. Karena sesuatu hal. Kamu harus meninggal. Gak minta-minta, gak ngalup. Tapi coba tanyakan. Kalau hari ini, sekarang ini. Kamu harus dipanggil pulang oleh Tuhan. Meninggal. Pertanyaannya. Kamu masuk surga atau neraka? Kamu selamat atau tidak? Karena saya tahu semua orang itu pasti cari selamat. Saya yakin tuh sadar gak sadar semua orang tuh pasti mau selamat.
Makanya kalau ditanya, kalau hari ini, sekarang ini, kamu meninggal, entah kenapa, di mana kamu meninggal, pertanyaannya, apa kamu yakin kamu selamat? Kalau mereka berkata, ya aku selamat, loh kenapa kamu selamat? Oh ya aku percaya Tuhan Yesus, oke sama dengan saya. Selesai berarti, klop sudah. Tapi kalau mereka berkata, gak tahu ya, selamat atau enggak ya, gak tahu ya. Kalau mereka masih ragu-ragu tentang keselamatannya, itu berita perlu kau sampaikan. Nyampaikan gini aja, aku dulu sama seperti kamu. Kalau sewaktu-waktu Tuhan panggil saya belum yakin kalau aku selamat. Tapi sekarang, karena aku sudah percaya Tuhan Yesus sudah mati buat saya dan hidup buat saya sekarang percaya, yakin seyakin-yakinnya. Kalau hari ini, sekarang aku dipanggil pulang oleh Tuhan, aku pasti selamat. Sudah gak usah ngomong macam-macam deh. Karena aku percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat saya. Makanya kalau sekarang ini aku harus dipanggil pulang, aku pasti selamat. Cukup kau ngomong gitu, gak usah ngomong yang lain. Roh Kudus akan bekerja nanti. Mereka yang ragu-ragu akan keselamatannya. Apalagi mereka yang belum betul-betul yakin bahwa dia selamat. Dia akan mulai cari, siapa sih Yesus itu? Siapa dia yang mati dan bangkit, siapa? Itu nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Yang penting buat saudara dan saya, gumuli dulu, doakan dulu orang yang saudara akan bersaksi. Kemudian katakan bukan dengan ragu-ragu, tapi katakan dengan keyakinan kalau hari ini aku dipanggil pulang, aku pasti selamat. Sekarang tergantung. Kalau betul, gak minta ya. Kalau betul hari ini Tuhan panggil, sekarang ini Tuhan panggil saudara. Pertanyaannya, kamu yakin kamu selamat? Kalau kamu sendiri masih ragu-ragu, jangan saksi dulu deh. Yakinkan dulu kalau kamu selamat. Sehingga kau gak pernah takut kematian, gak takut. Begitu kau sudah yakin, baru kau bisa saksi. Dimulai dengan persekutuanmu dengan Tuhan, asik tadi. Doakan. Ada kesempatan, tanya. Kalau sekarang ini kamu dipanggil pulang, kamu kira-kira yakin selamat atau enggak? Kalau dia bilang enggak tahu, ini enggak boleh. Karena di dunia ini ada batasnya. Di hidup yang akan datang, enggak ada batasnya. Kalau kamu bilang enggak tahu, itu bahaya. Kamu harus yakin kalau kamu dipanggil sekarang, kamu harus selamat. Makanya percayalah Tuhan Yesus. Terima Tuhan sebagai juru selamat. Dan minta ampun akan dosamu. Maka saya yakin orang ini pasti akan diselamatkan. Amin. Berita kebangkitan Tuhan membuat imanmu tidak goyah. Sampai menghadapi kematian pun engkau tidak goyah. Dan hidupmu juga akan jadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa dibawa datang kepada keselamatan yang dari Tuhan. Kalau masih ada keluargamu yang sampai hari ini belum percaya Tuhan. Keluargamu yang sampai hari ini belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tanggung jawab saudara, tanggung jawab saya. Saksikan ini kepada mereka. Dahului dulu dengan asik dengan Tuhan. Dalam doa. Amin. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita mau pakai berdiri.